gembiranya orang Arab Badui itu. Dia pun lalu menangis karena tidak kuat menahan keharuannya. Sewaktu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khusyuk bertawaf di depan Ka'bah, seorang Arab Badui di hadapan beliau berzikir, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menirunya membaca, "Ya Karim, ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir seperti tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di belakangnya mengikuti lagi berzikir, "Ya Karim, ya Karim." Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang dan terlihat olehnya seorang laki-laki yang gagah dan tampan, tetapi tidak dikenalinya. Orang Badui itu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja mengolok-olokku karena aku ini orang Arab Badui? Kalaulah bukan karena ketampanan dan kegagahanmu, pasti sudah kulaporkan pada kekasihku Muhammad Rasulullah." Mendengar ucapan orang Badui itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum seraya berkata, "Apakah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum." Jawabnya singkat. "Jadi bagaimana engkau beriman kepadanya?" Tanya Rasulullah. Orang Badui itu berkata, "Aku percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun aku belum pernah melihatnya. Aku membenarkan risalahnya sekalipun belum pernah bertemu dengannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai orang Badui, ketahuilah, aku inilah nabimu di dunia dan penolongmu di akhirat kelak." Pertama kali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapannya, orang Badui itu kaget tercengang, seperti tidak percaya pada dirinya. "Tuan, ini Nabi Muhammad?" Tanya orang Badui itu agak gemetar. "Ya," jawab Rasulullah. Lalu dia segera menunduk untuk mencium kedua kaki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, dengan cepat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tubuh orang Badui tersebut seraya berkata, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada tuannya. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, namun demi berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa peringatan bagi yang mengingkarinya." Saat itulah malaikat Jibril turun dan berkata, "Ya Muhammad, Rab as-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, katakanlah kepada orang Arab Badui itu agar tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah, Allah akan menghisapnya di akhirat nanti, akan menimbang semua amalnya, baik yang kecil maupun yang besar." Usai menyampaikan berita tersebut, Jibril pun lalu pergi. Orang Badui itu lalu berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat perhitungan atas amalku, aku pun akan membuat perhitungan dengannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Orang Badui itu menjawab, "Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhitungkan dosa-dosaku, aku akan menagih ampunannya. Dan jika Allah memperhitungkan kekikiranku, aku akan menagih pula kemurahannya." Mendengar ucapan orang Arab Badui tersebut, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena mendengar kebenaran ucapan orang Arab Badui itu. Air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meleleh membasahi janggutnya. Karena itulah malaikat Jibril turun lagi menemui beliau seraya berkata, "Ya Muhammad, Rob as-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, berhentilah engkau dari menangis, karena tangisanmu penjaga aras lupa bacaan tasbih dan tahmidnya, hingga aras menjadi berguncang. Katakanlah pada temanmu itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghisapnya, juga tak akan memperhitungkan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni semua kesalahannya, dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Betapa gembiranya orang Arab Badui itu. Dia pun lalu menangis karena tidak kuat menahan keharuannya.